wabarakatuh. Selamat pagi. Tuh anak-anak tuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi dengan gue Mbak Beng di channel YouTube gue. Oh, kenalin nih tokoh masyarakat juga. Gue kenal dia dari kecil dari gue SD kali, umur SD dia udah punya usaha nih. Punya usaha. Nah kita coba wawancara deh. Sekarang dengar udah cukup banget, udah nikmatin masa nyantai ya. Kita langsung cekidot aja. Oke guys, kita lagi ngeluncur ke rumahnya nih. Kalau nggak salah rumahnya di sini nih. Dia juga punya warung juga. Ntar kita wawancara juga ya. Tapi ada mobil nih daripada gue ketabrak. Nah, ini tokonya guys. Toko Rancabana. Kalau bahasa Indonesia itu cakep banget. Cakep banget, toko cakep banget. Tahu yang punya cakep apa enggak? Kita coba aja. Assalamualaikum. Ini yang tadi gue bilang, beliau salah satu tokoh masyarakat juga. Dan beliau punya usaha nih, dari gue masih kecil loh. Nanti kita kenalan aja ya. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita kenalin dulu Om, namanya siapa Om? Haji Baridal Bahan. Usaha indah namanya Om Rijal, dikenal lebih Om Rijal Rancabana. Oke, jadi kalau di tempat gue dia dikenalnya Om Rijal. Dia Om Rijal Rancabana. Kenapa Rancabana ya? Tadi tuh ada tokonya namanya Rancabana. Masih dagang Om sekarang Om? Masih dagang. Jadi gini Om, banyak nih yang DM saya, WhatsApp saya, message saya, Bang, angkat dong Bang, gimana sih caranya supaya usahanya bisa lancar, gimana kalau mau mulai usaha gitu. Jadi ya, gue pikir Om Rijal nih tempat orang share yang paling hebat nih. Karena kenapa? Dia gue kenal dari gue kecil, dia dari toko kecil Om ya. Dari di pasar kaki lima malah. Dulu dia pernah planning itu terkenal pasar becek Om ya. Pasar becek itu kayak sempet di pinggir jalan dikit Om tuh ya. Di pinggir jalan terus terjadi musibah ya, kebakaran ya, dua kali toko yang Rijal tuh habis-habisan Om ya. Dan dia akhirnya bisa wake up lagi lah, bangun lagi lah. Nanti kita wawancara tips and triknya, oke guys? Tadi kan nyinggung-nyinggung soal dagang nih Om. Om usaha mulai tahun berapa sih Om? Semenjak Rumnas ini dibangun. Berarti sekitar 80-an nih. 80-an. Sekitar 80 karena gue produksi ini produk Rumnas. Emak gue lahirin gue di Rumnas itu baru bangun sekitar 80 Om ya. Ya, 80. Itu langsung dari kampung apa langsung dari usaha apa gimana Om? Oh, usahanya itu pertamanya itu di pasar becek itu. Pasar becek. Ya, pasar becek. Dengan nama toko Rancabana itu ya? Belum. Oh, belum. Oh, masih dalam kaki lima. Oh, jadi gini guys. Dia sebelum punya toko nih, dia sempat kaki lima dulu. Berapa tahun Om? Lama, kalau melintang juga. Ada. Soalnya Om dagang itu iseng aja tadinya dulu. Om sempat kuliah gitu. Oh, berarti Om Rijal ini selain dagang sempat kuliah. Jadi mungkin karena nggak mau ngerepotin orang tuanya, jadi mau usaha sendiri Om ya? Belajar hidup sendiri. Terus kita berapa tahun Om? Hah? Kaki lima Om? Kaki lima waktu itu Om baru selesai sarjana muda. Wih, AMD. Sarjana muda itu. Jadi kalau untuk cari kerja kayaknya ya Om agak sedikit pikir gitu ya. Karena nyari kerja susah. Kalau udah dapat kerja ya namanya waktu itu dulu ya berapalah penghasilannya pegawai negeri gitu. Coba deh dagang-dagang ini. Alhamdulillah mungkin rezeki dari dagang. Urat dagang ya. Kalau kata itu bakat dagangnya kali. Nah, bakat dagang itu. Tapi bener kali Om ya, dewasa setinggi-tinggi jabatan lu tapi kalau kerja sama orang jatuhnya lu jongos-jongos juga Om ya. Ya. Bener gak sih? Jadi prinsip dari jumlah Oh. banyak Om bakal. Oke. Itulah maju pertama dagangnya itu sedang jepit gitu kan ya. Oh nggak langsung sembako? Langsung toko Sembako gitu Om ya? ya, jualan Om dulu tuh pas depan terminal itu tuh. Bener. Tapi terminal tuh kan masih di depan pasar becek Pasar itu becek. ya. Tapi pasar becek itu kan masih atapnya aja seng gitu.
ya nggak kayak pasar lah gitu, tapi om berusaha terus untuk bisa lebih maju. Berarti selama masih ada kemauan, usaha jalan terus om ya. Jadi gini om, itu kan tadi om sempat ngomong kaki lima dulu om ya. Iya. Beberapa lama tuh akhirnya usaha sabar akhirnya punya toko tuh om ya. Ya. Mulai pertama punya toko di pasar tahun berapa om? Ya sekitar tahun 81 lah gitu. Jadi di Perumnas ini dibangun pasar impres gitu kan ya. Nah disitulah karena yang dapat pasar impres itu asal orang punya KTP DKI. Om kan udah KTP DKI. Oh ya, om KTP DKI. ya mendaftar lah om tuh. Nggak sedikit yang mendaftar tuh, mungkin ratusan. Ah. Nah, jadi pas diundi ya alhamdulillah ada rezeki om untuk keluar lah nomor om, dapat lah om kios di pasar impres gitu. Itu pertama kali tuh om ya. Nah, pertama kali Dagang ya. itu juga om. Iya, nggak, jadi namanya kita udah di toko kan pingin usahanya agak Maju ya, agak maju. melebarkan lah. Ya berbentuk toko lah gitu. Ah. Tapi kan om kuliah juga, dagang juga, jadi untuk dagang tuh dananya nggak ada. Oh saat itu belum berkeluarga om ya? Belum. Masih bujang, Om, ya? Iya. Wih gila. Ya om dagang-dagang itulah sendal jepit gitu. Ada tas-tas apa? Tas cap gajah dulu tuh bekas kain Oh, cap sarung gajah. tuh, ya. Plastiknya itu om jual tuh tasnya, alhamdulillah ada rezeki om ada. Maju-maju itu ada campur kosmetik segala macam. Oh udah main kosmetik om? Nah, baru mulai kosmetik gitu. Nah, Jadi om Rijal ini apa aja yang bisa didagangin asal halal mainin om ya? ya kita berpikir apa yang mungkin laku, apa mungkin maju gitu ya. Jadi itu tergantung apa feelingnya kita juga orang dagang itu ya. Jadi wah ini rasanya maju, kok bisa laku nih ya gitu. Berarti gini om, kan mau nginjakin ini ada yang banyak nanya sama saya nih. Apa aja sih yang lo perluin buat mulai usaha? Terus basic-basicnya gimana? Ada juga yang gini bom, gue ada dana nih ataupun gue nggak ada dana cuman mau usaha. Tuh tips and triknya gimana tuh om? Ya emang karena kalau di om jatuhnya gitu ya, ya istilahnya kejepit lah, kita kuliah, nah kita juga nggak ada dana, nah, jadi dapat dana sedikit-sedikit gitu dengan tekad kita, tapi kita harus punya feeling apa yang bisa kita jual nih. Nah, waktu itu di Perumnas ini ya yang laku itulah tuh sandal jepit, karena becek gitu kan di sini kan sandal jepit, jual sandal jepit sampai 20 lusin gitu, sehari itu bisa 3-4 lusin gitu kan ya. Oke. Nah, gitu. Jadi kita harus jeli juga gitu. Berarti selain dana, kemauan, terus kita juga harus bisa jeli baca pasar nih om ya, yang kira-kira pasar, ya. gimana. Nah terus lanjut nih om, tuh berapa lama om sampai di pasar becek tuh om? Sebelum punya toko yang sekarang nih? Oh, itu kan proses. Jadi setelah tadinya sudah ada pasar impres ya kan, om dapat undian pasar impres itu ya masuk om ke pasar impres itu. Nah jadi pasar impres itu berjalan cukup lama, ada 10 tahun kali gitu. Oh berarti nggak langsung punya toko gede om ya? Udah habis pasar impres, masuklah pengusaha lagi itu ingin membangun pasar impres jadi pertokoan gitu. Nah, jadi disitulah om masuk lagi, dapat pertokoan itu ya udah gratis begitu aja. Ada proses ya om? Ada prosesnya, dibayar segala macam gitu kan. Nah ngumpulnya duit sedikit, dapatlah om, dapat tempat di depan. Pada saat itu om dagangannya buku tulis. Wah, nah dulu. Jadi gini guys, buat keterangan, gue nggak sempet ngalamin nih om jualan sendal jepit tas. Tadi gue nggak sempet ngalamin. Gue gede itu SD itu beliau udah jual buku tulis sama main-mainan kalau nggak salah om ya. Ah itu saya inget tuh. Nah terus jadi dapat rezekinya di buku tulis ini lah. Oh. Karena anak-anak dulu kan satu orang beli satu pak tuh. Wih. Satu pak buku isi 25 biji. Jadi kalau ibunya ke pasar bawanya anak 4, dia beli 4 pak lah, belum lagi pensilnya, belum lagi pulpennya, belum. Wah, lumayan juga lah gitu. Itu mulai kebaca tuh om ya? Mulai itu. kebaca pasarnya tuh. Sampai itu om dagangan buku udah mulai buat karton itu nggak pas-pasan lagi gitu. Belanja bukunya bisa 1 mobil gitu. Wih gila. Nah, itu masih waktu tinggal di Nusa Indah 2 Gang 6 gitu. Gang 6. Nah, iya.
usaha tuh yang penting tadi ada niat, terus pinter baca jeli. Cuman ada nih kejadian tragis yang pernah Om alamin yang tadi gue bilang, ketika lagi enak-enaknya dagang, tiba-tiba terjadilah musibah kebakaran. Itu mau gimana ceritanya? Awal mulai bisa terjadi musibah itu seperti apa? Terus cara dia pengen bangkit itu seperti apa? Kita tanya langsung aja. Thank you. Tadi kan pernah disinggung juga tadi Om, lagi enak-enak usaha, tiba-tiba terjadilah musibah kebakaran Om ya. Tuh tokonya hancur-hancuran. Itu gimana kisahnya tuh Om? Dari mulai kebakaran terus ngebangun usaha kecil-kecilan lagi gimana Om? Bisa diceritain nggak Om? Berbagi pengalaman Om? Ya, memang ada terjadi kebakaran 2 kali di pasar Perumnas Klender ini. Tapi Om, ya namanya itu musibah, mau diapain ya. Tapi sebelum kebakaran, Om udah banyak dapat bos-bos misalnya di udah dapat link Om ya? Nah, jadi karena kejujuran kita, baiknya kita terhadap bos gitu. Jadi kata Om yang habis kebakaran itu Om mulai cuma ngomong aja sama bos itu. Bos kemana nih kok saya udah hancur begini. Sampai saking baiknya bosnya di Jatinegara tuh, Om Rizal perlu berapa ton buku berapa kartus buku katanya. Mau berapa pinsir, pulpen, ambil bawa ke Perumnas gitu. Nah, jadi mulailah dari situ. Jadi kita dengan modal kepercayaan aja orang itu kita bisa buka lagi usaha gitu. Nah jadi gini guys, suatu usaha itu yang penting bisa ngejaga kepercayaan Om ya. Ya. Kalau nggak bisa kejujuran sama kepercayaan tuh, karena kenapa itu modal utama Om ya. Iya. Nama baik itu penting. Terus gimana Om? Sempet susah tuh Om ya habis kebakaran Om ya. Ya, tapi ya tadi saya bilang dengan modal kejujuran kepercayaan itu, dengan itulah modal Om. Jadi Om mengambil berapa ratus kartus juga, karton juga, buku, silahkan aja. Oh buat modal tuh ya, buat modal dagang Om ya. Jadi Om nggak perlu cari modal lagi, cuma dengan modal kepercayaan itu aja. Jadi bangkit lagi lah Om tuh. Oh itu di saat buku itu ya barangkali anak-anak yang belanja di sini dulu, di tempat Om dulu, barangkali sekarang udah ada yang jadi dokter, ada yang udah jadi guru, udah ada. Gua aja kenal Om aja tuh dari SD, sekarang gua aja umur sekian tuh ya, apalagi yang senior gua tuh udah pada jadi penjabat kali Om ya. Iya, ada yang jadi dokter, ada yang ini, ada Om pernah ke rumah sakit Cipto gitu kan. Ditegur sama dokter, Om Rancabana ya katanya. Iya, saya bilang, Om bilang gitu kan ya. Saya di Perumnas Om, saya pernah belanja buku sama Om. Gitu. Jadi berkat buku yang Om jual sampai orang udah jadi dokter. Iya siap. Ya, nggak sedikit itu yang udah terjadi kemarin di kantor-kantor, kalau kayak kantor gubernur lah segala macam. Ya itulah berkah juga. Jadi Om Rizal ini famous guys, famous dia. Nah gini nih Om, kan tadi udah sibuk soal dagang, cerita awal mulanya. Nah sekarang kesibukan sekarang apa nih Om? Menikmati hari tua kah, nyantai kah, atau apa Om sekarang Om? Ya karena Om udah dagang udah puluhan tahun gitu ya. Nah sekarang juga udah terasa capek gitu kan ya. Nah sekarang Om istilahnya kalau pegawai negeri udah mau pensiun. Tapi yang jadi utama bagi Om gitu, Om kapan beribadah lagi? Karena ya selama di pasar ya kadang-kadang kita sholat telat-telat gitu. Jadi Om nggak mau lagi di hari tua Om ini sholat telat-telat, Om mau benar-benar beribadah gitu. Oh berarti kemarin-kemarin urusan dunia hablumin anasnya, sekarang hari sepuh nih udah nyantai, tinggal hablumin Allahnya Om ya. Gimana cara memperbaiki ibadahnya itu guys. Jadi gini, ini juga sentilan buat gua juga guys. Lu jangan ngejar dunia mulu, lu nggak tahu kapan lu mati, ya kan? Nah terus dengar-dengar nih guys, dia jadi ketua Dewan Kemakmuran Masjid nih, Masjid Pasal Al Arab Om ya? Iya sama bawah. Oh bawah juga? Oh bawah? Oh iya yeah. Dia bos gue di bawah. Dia kepala divisi gue. Kita jadi sosial Om ya? Ya. Nah itu bisa jadi ketua DKM gimana tuh Om? Ya karena itulah tadi kepribadian kita juga. Jadi orang-orang di pasar itu mempercayakan nama Om Masjid gitu. Jadi mereka semua jamaah itu pernah mau diadakan pemilihan ketua DKM di pasar itu, mereka nggak mau. Udahlah katanya, Om Rizal aja udah serahan aja sama dia. Jadi
semenjak masjid itu ada sampai sekarang Om jadi ketua DKM. Mungkin karena senior Om ya. Ya, Dia paling senior nih pertama kayaknya. Senior barangkali percaya mereka sama Om. Ya. Berarti sekarang usaha diolah sama siapa Om? Dipegang sama siapa Om? Iya sekarang sama Iwan tuh sama Om, sama Ikar sekarang juga sama Ikar. Nah, kalau teman-teman penanya nih Iwan sama Ikar tuh siapa? Itu anaknya Om Rijal. Jadi gue sempet main sama dia tuh. Anak 2 doang, laki semua Om ya? Iya. Laki semua. Jadi dulu anak-anaknya kecil-kecilnya sama gua. Anaknya udah punya anak, guanya belum. Jadi buat lo yang masih jomblo boleh lah. Iwan anaknya udah 6. Wow tuh Om, ya Allah ketahuan bapuk banget gua Om ya. Nah sekarang nasihat nih Om buat teman-teman ataupun orang-orang yang pengen mulai usaha dari merintis gimana Om? Ya menurut Om ya emang kalau kita sendiri yang bangkit gitu ya nggak bakal jadi-jadi. Karena Om mulai dagang gue itu kan karena kejepit uang kuliah dibayarin sama kakak gitu ya. Tapi uang kuliahnya itu nggak lancar, jadi di situ timbul Om ya. Om bisa usaha, bisa bayar uang kuliah. Berarti ada niat dulu yang penting Om ya. Niat buat dan bangkit. usaha. Niat dan usaha. Sama doa tuh Om ya. Iya doa. Jadi kalau niat aja juga nggak jalan-jalan jadinya. Berarti niat, usaha, doa, terus apa lagi Om? Gitu, Kemauan ya. kemauan doa dari orang tua. Wah. Habluminallah kalau kata birrul walidin kalau kata orang beragama itu. Nah ini dari tadi gue tertarik nih. Tadi sempat sekilas-sekilas ada seorang wanita berhijab yang mendukung. wah mendukung. Ini siapa Om? Itulah istri Om. Wah ini namanya Tante Ros, istri dari Om Rijal nih. Kenal Tante Ros mulai kapan Om? Dulu Om kan pernah kerja di Kalimantan. Oh jadi Tante ini orang Kalimantan, ini cinta lokasi nih Om ya. Cinta lokasi. Berarti Tante sempat ngalamin Om Rijal jatuh bangun ya Om? Tante ya? Iya. Terus alasan milih Om Rijal sebagai suami apa nih Om? Itu selain wajahnya ganteng, kumisan kayak Rano Karno ya kan, Rahmat Kartolo, alisnya tebel, apa lagi Om? Ya mungkin udah jodoh kali ya. Siap. Berarti tinggal menikmati. Baik lagi. Siap orang baik. Gila Om, dibilang orang baik Om. Ya. Dia udah nganggap Om sebagai orang tuanya. Oh. Karena dia udah Om dapat udah nggak punya orang tua perempuan, orang tua laki-laki. Jadi Om lah dianggapnya sebagai orang tua. Oh berarti ketika nikah atau pacaran tuh udah yatim piatu Tante Ros ini? Ya udah yatim piatu. Oke siap. Jadi makanya Om tidak selesai Om tugas di Kalimantan gitu. Jadi Om pikir ini Om ya mungkin orang nggak biasa di daerah pedalaman gitu kan ya. Jadi Om pikir Om berangkat deh ke Jakarta, kembali ke Jakarta untuk mulai hidup nol lagi. Siap. Jadi bawalah dia. Berarti udah berapa tahun Om ya? Berumah tangga Om ya? 40 tahun. Tuh 40 tahun, anaknya aja udah gede-gede sekarang. Udah punya cucu? Cucu berapa Om? 7. Cucu 7. Dari Iwan 6, dari Ikar 1. Oh nah. Nih tokonya guys, tadi setelah ngobrol banyak nih sama Om Rijal nih, tokonya nih Rancabana nih, artinya cakep banget Om ya. Ya. Nah ini jadi kalau lo pengen nyari-nyari kosmetik, terus isi ulang ada nih, semua ada, sembako pokoknya ada lah di sini. Harga murah tuh ya. Harga murah istimewa. Bersahabat deh, pelayanannya juga wih di cetar membayar kosmetik. Jadi kalau Di pasar. jadi dia punya cabang nih. Kalau di sini khusus buat perlengkapan rumah tangga kali itu ya. Ya, Perlengkapan. santai aja di sini. Dibuat santai. Jadi usaha kosmetiknya di pasar. Alamatnya di mana itu tuh? Kalau mau beli kosmetik nih, Bang, gua mau beli kosmetik di Rancabana tuh, alamatnya di mana itu? Pasar Permas Klender. Pasar Permas Klender. Toko Rancabana ini juga. Di Matahari Pasar. Oh, Matahari Pasar. Iya. Siap. Tapi bisa Om ya, misalkan ada teman orang yang mau ngambil nih, mau mau nanya-nanya, bisa nih Om ya, nanti ngubungin Om aja ya di kontak person ya Om ya. Nanti di deskripsinya ada, misalnya mau curhat, mau misalnya mau Bukan pengalaman. bisa Om ya. Bisa. Oke, nanti buat teman-teman yang mau curhat-curhat, nanya-nanya ataupun mau join usaha bareng, bisa nanti dihubungin Om Rijal Ya, di. minta saran-saran gimana gitu usaha baru. Oke. Jadi jangan diikutin aja nganggurnya terus. Siap. Gitu ya. Siap. Bangkit kita gitu kan.
Oke. Jangan kita beranggapan mentang-mentang kita keturunan nggak bisa maju gitu ya. Wah, salah Om ya. Salah kita mana. Oke, harapan ke depannya Om. Hah? Harapan ke depannya Om buat generasi muda nih khususnya. Ya harapan kedepannya ya Om udah buktiin seperti Baby kan juga Om kesini gua masih kelas 2 SD. Aduh, ya, ya Allah. ya, alhamdulillah dengan bimbingan Om gitu dengan teman-teman yang lain di Karang Taruna atau di masjid ya, sekarang Baby udah maju. Maju Sekarang mulu, mundur dia mulu. udah dapat panggilan ngajar di Sumatera Barat gitu ya. Siap. Nah, tapi dia masih ragu-ragu ya karena orang Padang, kalau orang Padang kan merantau tuh mau dia mikir mana ibu gua di sini gitu. Oh iya. Aduh jangan ngomong ibu bos. Ditolaknya sih enggak, cuman belum mau aja. Ya dia, siap. gitu. Tapi Berarti kalau dapat yang lebih bagus dia mungkin mau. oke siap. Yang penting jangan malu usaha dan Iya. kita harus gerak Om ya. Iya, harus bangkit lah. Harus bangkit lah, hijrah ya kalau bahasanya. Jangan terlanjur berlama apa namanya nih untuk semangat balik itu jangan terlalu lama diangkat gitu. Siap. Bergerak lagi. Kapan lagi kita itu berbakti sama orang tua, adik-adik gitu ya. Orang tua juga barangkali lebih senang gitu lihat kita udah punya usaha sendiri. Siap. Thank you Om ya. Ya.